Tugas Sejarah Indonesia, teladan para tokoh persatuan, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra serta perempuan pejuang. Kami dari kelompok Samudra Pasai. Saya Yusa Saprida. Saya Mutiara Indriani. Saya Mariza Palepi. Saya Dwi Winanda. Saya Nopi Putri Syarani. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Ismail Marzuki berasal dari keluarga Betawi. Beliau dilahirkan di Kampung Kuitang, tepatnya di Kecamatan Senen, wilayah Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Nama sebenarnya adalah Ismail, sedangkan ayahnya bernama Marzuki, sehingga nama lengkapnya menjadi Ismail bin Marzuki. Namun, kebanyakan orang memanggil nama lengkapnya Ismail Marzuki. Bahkan di lingkungan teman-temannya kerap dipanggil Mail, Maing, atau Bang Maing. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun ketika untuk pertama kalinya ia berhasil mengarang lagu O Sarinah pada tahun 1931. Tahun 1936, Ismail memasuki kumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Pada tahun 1940, Ismail Marzuki menikah dengan Yulis Zuraida, seorang primadona dari klub musik yang ada di Bandung. Pasangan ini kemudian mengadopsi seorang anak bernama Rahmi yang sebenarnya masih keponakan Yulis. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkestra radio pada Hozo Kanri Ryokyu Radio Militer Jepang. Ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Selanjutnya, ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda memutuskan untuk keluar dari RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih. Ismail Marzuki tutup usia pada umur 44 tahun pada 25 Mei 1958 di kediamannya, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Inilah karya-karya lagu Ismail Marzuki. Lagu-lagu gubahan Ismail yang terkenal berani mampu membakar semangat pejuang-pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah. Jasanya itulah yang membuat ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah sekarang, mari kita dengarkan lagu karya Ismail Marzuki yang liriknya mengandung sindiran pada para pemimpin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis merah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere. Milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin. Lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin. Lan Syawal kita ngawinin. Kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri.
Akibatnya sang ketupat melayang ke mata. Si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Chairul Anwar adalah penyair termuka di Indonesia. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang atau dari karyanya yang berjudul Aku. Chairul Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Toyloes dan Saleha. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Chairul mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, dia telah bertekad menjadi seorang seniman. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairul bersama ibunya pindah ke Batavia atau sekarang Jakarta, di mana dia berkelana dengan dunia sastra. Nama Chairul mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pembuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsa Warareja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Evani Alisa, tetapi bercerai pada akhir tahun 1948. Chairul meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ atau sekarang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti. Menurut dugaan lebih karena penyakit TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Selama hidupnya, Chairul telah menulis sekitar 94 karya termasuk 70 puisi, kebanyakan tidak dipublikasi hingga kematiannya. Puisi terakhir Chairul berjudul Cemara Menderai Sampai Jauh ditulis pada tahun 1949, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Puisinya menyangkut berbagai tema mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. Biografi Opudayeng Risaju. Opudayeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opudayeng Risaju memiliki nama kecil Famaja. Opudayeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsaan Kerajaan Lewu. Famaja lahir pada 1880 dari pasangan Muhammad Abdullah Tobareseng dan Opudayeng Mawelu. Beliau menikah dengan Haji Muhammad Daud yang dikenal dengan nama Opudayeng Risaju. Sejak kenal Haji Muhammad Yahya, Opudayeng Risaju mulai aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Yahya adalah pedagang Sulawesi Selatan yang pernah bermukim lama di Jawa dan mendirikan PSII di Parepare. Setelah bergabung, Opudayeng Risaju dan suaminya membuka PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di PSII karena pemerintah Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSII. Opudayeng Risaju mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Di Luwu terjadi pemberontakan atas kedatangan NICA di Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Opudayeng Risaju banyak melakukan mobilisasi dan memberikan doktrin perjuangan kepada para pemuda. Tindakannya ini membuat NICA berupaya menangkap Opudayeng Risaju. Pihak Belanda yang bekerja sama dengan kontroler Afdeling Masamba menganggap Opu menghasut rakyat dan melakukan tindakan provokatif agar rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah. Akhirnya, Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Tekanan juga diberikan kepada suami dan keluarganya untuk menghentikan kegiatan di PSII. Opudayeng Risaju tertangkap oleh tentara NICA di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opudayeng Risaju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Opudayeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opudayeng Risaju kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa.
Pada tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Opu Daeng Risaju wafat dalam usia 84 tahun pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo tanpa ada upacara kehormatan. Siti Manggopo adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopo, Lubuk Basung, Agam. Nama aslinya ialah Mande Siti, lahir pada 1 Mei 1880. Manggopo, Lubuk Basuna, Agam. Dari pasangan Sultan Taria dan Mak Kibab. Pada 1904 menikah dengan Rashid Bagindo Mage dan dikaruniai 2 anak yaitu Muhammad Yaman dan Dalima. Pada tahun 1908, Siti melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang atau belasting. Peraturan belasting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau karena tanah adalah kepunyaan komunal atau kaum di Minangkabau. Belanda menyebut Siti Manggopo sebagai singa betina dari Minangkabau karena kewalahan menghadapinya saat peperangan. Belanda melanggar perjanjian Plakat Panjang yang berisi tentang larangan peperangan di wilayah Minangkabau. Pada tanggal 16 Juni 1908, Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau ini, sehingga meminta bantuan kepada tentara Belanda yang berada di luar negeri, Manggopo. Perang ini kemudian dinamai Perang Belasting. Jenis pajak yang diterapkan Belanda antara lain dia dan pasukannya berhasil menewaskan 53 orang serdadu penjaga benteng. Tanggung jawabnya sebagai ibu dilaksanakan kembali setelah melakukan penyerangan. Anaknya Dalima dia bawa melarikan diri ke hutan selama 17 hari. Kemudian ikut dibawa ketika ia ditangkap dan dipenjara 14 bulan di Lubuk Basung Agam, 16 bulan di Pariaman, dan 12 bulan di Padang. Akan tetapi, mempertimbangkan sang anak yang masih kecil, tentara kolonial memutuskan untuk membebaskan Siti, namun suaminya dibuang ke Manado. Siti Manggopo meninggal di usia 85 tahun atau tepatnya pada 20 Agustus 1965 di Kampung Gasan Gadang, Kabupaten Agam. Dia dinobatkan oleh Satria Muda Indonesia sebagai pendekar silat Minang.